Kajian Selasa Ba'da Subuh 6 Mei 2025. Alhamdulillah semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita masih dipertemukan di majelis yang berkah ini. Hidangannya udah siap, tinggal disantap. Ilmunya sudah insya Allah juga siap disantap. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menambah keistiqomahan kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan baca Ummul Qur'an Al-Fatihah. Pada strategi bersalin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah memberi sehat dan sempat pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita, memberikan kekuatan iman dari Islam sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah-ibadah, terutama di bulan Dzulqa'dah. Sekarang sudah tanggal 8 bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang salah satu fadilahnya, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan di bulan haram ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Pun sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang disebut dengan Ashhurul Hajj. Jadi bulan-bulan haji, yang mana salah satu bukti bahwa bulan haji adalah Dzulqa'dah ini banyak dilakukannya umrah oleh Rasulullah SAW, dan sekaligus insya Allah tanggal 10 Mei ini jamaah haji khususnya Kabupaten Jember sudah akan berangkat ke Madinatul Munawwarah dan selanjutnya akan bergeser ke kota Mekah. Semoga saudara kita, tetangga kita yang melaksanakan ibadah haji diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, dan kita yang mendoakan pun akan mendapatkan balasan yang serupa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah dimuliakan Allah, ini ada kitab yang ditulis oleh salah satu ulama Nusantara, ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab yang mensyarah Irsyadul Muhtadiin. Kitabnya sederhana, sama seperti Kasyifatus saja, yang ulasannya juga sederhana dan sistematik terkait dengan kajian fikih. Ini ada pembahasan menarik, Al-Faidah atau Faidatun, halaman 146. Ini saya sampaikan hari Sabtu kemarin di Masjid Wali Songo. Saya ingin mengulas kembali di sini terkait dengan 17 amal yang bisa menghapus dosa kita, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ada 17 amal yang bisa menghapus. Mugi-mugi kalau panjenengan bisa mengerjakan ini, karena kita berbuat dosa itu sangat mudah sekali. Dosa itu lebih gampang. Jadi, mencegah kemaksiatan itu lebih berat daripada berbuat amal. Lebih berat. Jadi, makanya dosa ini tambah akeh. Jadi ini salah satu amalan yang kita bisa melakukan. Jadi pernah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh kita. Apa mawon niku? Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun sab'ata asyara minal a'mal. Ada 17 dari amal-amal yukaffiru kulla wahidin minha
Dan masing-masing itu bisa menghapus al-dzunubah akan dosa, al-muqaddamata wal mutaakhirata, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Niki jumhur ulama mengatakan dosa-dosa kecil yang bisa dihapus. Wahia adapun sab'a asyar itu al-hajjul mabrur, haji mabrur. Jadi haji mabrur itu bisa menghapus dosa-dosa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-umratu bainal umrah yukaffiru dzunub. Jadi umroh ke satu ke umroh yang lain bisa menghapus dosa. Al-haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Sedangkan haji mabrur balasannya adalah surga. Jadi ada pertanyaan dari sahabat mahia al-hajjul mabrur. Tapi ulasan ini kita bahas di bulan Dzulhijjah saja. Yang kedua yang bisa menghapus dosa kita al-wudu' ma'al isbal. Menyempurnakan wudu. Kalau haji mabrur mungkin masih berat, masih jauh karena memang syaratnya juga berat. Duwe kudu akeh, pengen langsung budal ya duwe tambah akeh. Yang namanya haji furoda. Nek duwe cuma 20 juta, 1 juta ya haji reguler itu ngenteni 35 tahun. 35 tahun itu pun minimal daftar umur 10 tahun baru bisa mendaftar. Jadi seperti itu, masih sulit, masih berat. Tetapi para jamaah Islam itu maha rahmah ya. Allah maha rahmah, Islam itu luas sekali, indah, banyak sekali ibadah-ibadah. Saya menghitung ada 7 minimal, ada 7 amalan yang pahalanya itu sama dengan haji mabrur. Jadi luar biasa. Salah satu yang tadi kita lakukan seperti wiritan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali itu pahalanya pada karo haji. Jadi banyak sekali. Jadi itu jawaban ketika ada sahabat yang tidak mampu. Sahabat saja tidak semua melakukan ibadah haji. Jadi karena sangune ya larang pisan masuk ke Madinah. Tidak oleh Rasulullah diberikan amalan-amalan, dipakai amalan sing awakmu masih gak budal haji oleh pahala haji. Podo karu, bahasa podo karu. Yang kedua adalah al-wudu ma'al isbab. Menyempurnakan wudu bisa menggugurkan dosa kita. Ini sudah kita lakukan sehari-hari. Jadi kita tahu bagaimana rukunnya wudu, sunnahnya wudu ini sudah dilakoni, insyaallah bisa menggugurkan dosa kita. Wa qiyamul lailatul qadri dan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau bertanya apakah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, prinsipnya Gus Bah niku enteng. Pokok sampean istiqomah, konsisten, apalagi sejak malam pertama bulan Ramadan hingga akhir, insyaallah dia angsal Lailatul Qadar. Nah, 3 ini sudah kita lakukan. Jadi qiyamul lailatul qadri wa qiyamu syahri Ramadan wa siyam. Jadi kita melakukan qiyamul lail di bulan-bulan Ramadan wa siyamuhu dan puasa. Hadisnya sahih kalau niki, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi wong sing poso, wong sing liya qiyamul lail itu dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang lalu. Apa qiyamul lail ukurannya itu? Qiyamul lail niku ukurannya minimal jenengan isya jamaah, subuh jamaah. Niku ukuran sederhana qiyamul lail. Karena hadis ini niku sapa wong sing salat isya berjamaah, maka bagaikan dia melaksanakan qiyamul lail nisful lail, separuh malam. Nek melok subuh berjamaah ganjarane padha karo qiyamul lail semalam. Dan pun dilakoni ini. Jadi insyaallah kita sudah dan sedang melakukan hal-hal ini. Wa shaumu yaumi Arafah, dan termasuk yang bisa menghapus dosa adalah puasa hari Arafah. Niki hadisnya nggih sahih, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Insyaallah kalau bersamaan dengan waktu Saudi Arabia, Arafah itu dilaksanakan. Ini Haji Akbar tahun ini insyaallah. Haji Akbar karena insyaallah hari Jumat puasa Arafahnya hari Jumat. Cuma secara fikih kesunahannya itu memang diawali hari Kamis. Namanya tarwiyah. Jadi pas Kamis Jumat kita berpuasa insyaallah. Tanggal 5 atau 6 Juni. Nah, terkait dengan Idul Adha. Berikutnya yang bisa menghapus dosa kita wa muqaranatul imam fit ta'min, barengi imam dalam amin. Jadi dalam sholat jamaah itu kan wonten
makmum wala dhalin amin. Lalu ku nek bareng imame bareng karo makmume amine itu diamini oleh malaikat di sepuro dosane malaikat delokno sepuro. Itu luar biasa nih. Berikutnya yang bisa menghapus dosa kita wa qiraatu awakhir suratul hasyr. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Itu 3 ayat terakhir surah Hasyr itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jenengan nek tadi ngapalno nggih monggo diapalaken 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Berikutnya wa qawadul a'ma arba'ina khatwatun. Jadi nuntun wong buta 40 langkah. Jadi ini sering mungkin pernah jenengan lakukan nyebrangno wong buta. Itu bisa menghapus dosa kita. Baru dosa. Wa ayyakula inda sima'il mu'adzin, dan membaca ketika muadzin melafadzkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nek teng bidayah niku niki diwaca ketika maca muadzin maca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah niku dibaca raditu billahi robba. Nah, niku tambahan bacaan di adzan gitu. Di adzan itu ada banyak tambahan bacaan dan doa teng kitab bidayah. Salah satunya ketika baca hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alas shalah niku la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah niku setelah baca la haula wala quwata wonten dungane. Allahumma ij'alni minal muflihin. Niku dungane ketika maca hayya 'alal falah. Tapi sakmarene la haula wala quwata illa billah terus maca Allahumma ij'alni minal muflihin. Itu tambahan bacaan dan kitab bidayah niku wonten. Setelah itu wasa'i fi qada'i hajatil muslim, memenuhi kebutuhan saudara kita. Nah, niki juga sudah kita lakukan lewat UPZ. Nah, kita akan memenuhi kebutuhannya saudara kita yang pertama yang membutuhkan. Wasolatul duha dan salat duha. Salat duha niku ganjarane nggih termasuk menghapus dosa kita. Wa ayyakula inda libasis saub, dan moco ketika memakai baju. Moco donga nganggo kelambi. Terutama kelambi anyar. Tapi niki angel iki gak tau diapalno. Soale jarang niku. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi niki dungane nganggo kelambi anyar. Niki tapi ya wis jarang dienggo. Bisa kita amalkan niku nek teng kula gak ada cermin di rumah, saya tulisi Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ini kan doa bercermin. Apal sering diwaca. Tapi nek kelambi kan ya wis pokok tiga. Bismillah. Wal muji minal baitil muqaddas mahlan bihaji au umratin. Dadi budal saka Baitul Muqaddas untuk melaksanakan haji dan umroh. Masjidil Aqsa. Budale teko kono, tapi yo angel. Angel. Dilakoni angel. Wa qiraatul Fatihah niki. Niki. Wa ayyakula ba'dal akli, dan maca donga setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani. Nah, nek kita kan at'amana wa saqana. Tapi nek sing paling singkat is alhamdulillah warak. Alhamdulillah. Mau pokok maca donga kan wis bersyukur. Terus membaca Al-Fatihah, qul huwallahu ahad dan muawwidzatain kullu wahidatin sab'an ba'da sholatil Jum'ah. Jadi habis baca salat, habis imam salam itu wonten amalan yang bisa menghapus dosa. Niku nggih maca Fatihah ping 7, kulhu al-falaq an-nas ping 7. Tapi boleh disingkat bisa. Aku ya gak nglakoni. Ping 3 kaya tahlil. Tapi teng desa dilakukan. Iya. Di desa dilakukan. Masih. Nek teng kene dilakoni noleh ucul. Ini ku iso kanjaran. Nek panjenengan jadi makmum silakan baca 7777 ngoten. Nek imame mungkin telu-telu efektif efisien. Berikutnya yang terakhir wa musafahatul muslim. Ma'adzik rasulullah. Lah niki sing menarik. Jadi salaman karo wong padha Islame karo maca selawat. Tiap hari diwaca Allahumma sholli atau ba'da salat tadi. Kita
kita 5 waktu ba'da shalah niku musafahah salaman pada wong muslim karo maca selawat. Niku dalile wong salaman karo maca selawat. Jadi ternyata bener. Berdalil lagi. Jadi alhamdulillah ini. Sering beberapa dari 17 amal ini kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menghapus dosa kita. Nah, yang belum dilakukan paling dekat adalah Yaum Arafah, mudah-mudahan bisa dilakukan juga. Dan yang juga mungkin Allah mentakdirkan kita dan memanggil kita, yaitu di antaranya adalah haji mabrur. Mudah-mudahan Allah memanggil kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jika ada pertanyaan. Saya dulu ini pertanyaan. Apa? Ini pertanyaan tapi usulan juga. Mungkin tadi terkait dengan salaman setelah sholat itu bisa diamalkan. Kalau nyontoh di Masjid Wali Songo itu sebenarnya bagus supaya nggak tempuk-tempuk itu kalau salaman. Jadi muter. Nggih, jadi lebaran. setelah sholat imam berdiri terus salamannya itu urut gitu. Nah, sambil sholawat gitu. Biar Di Wali Songo dipraktekkan ya? dipraktekkan sudah. Setelah doa. Berarti di Iya, setelah doa. Ya, berarti di sini Masalahnya ini ono sing gak ngadeg soalnya. Iya, kan maaf. Tidak kompak. Karena bingung. tua apa? Tua apa? Air. Berapa air? Tadi kan ada yang kurang kaya, apa namanya? Biasanya kalau sholat huruf itu kan berapa sholat Suruh. Nggih. jadi jam 2 itu mati. Nggih, salah satu dari 7 amalan yang angsal pahalai haji niku gini. Nah, terkait sholat huruf itu, nah, tanya, itu kan diantara syaratnya setelah sholat subuh terus zikir sampai waktu Isra. Iya. Itu harus di masjid atau boleh dilaksanakan di rumah? Lebih saya ke masjid. Lebih saya ke masjid. Soal sholat jamaah mal imam. Enggak, ya subuhnya di masjid. Terus untuk pelaksanaan surupnya itu. Berarti kan mudun, wong niku mboten mudun. Yang dikatakan sholat isyraq niku mboten mudun. Nyambung. Nggih. Gagal jenengan nek mudun. Nggih, metu masjid niku hanya untuk hajat, contoh batal wudu, pipis, balik maneh mlebu. Niku angsal. Tapi nek mudun ngapik rokok mboten angsal. Jadi mboten mudun, nyambung. Nah, salah-satunya kayak Pak Nanang ngoten niku. Lali diritan suwi sampai kesirep. Atau kayak ngeten niki. Ini termasuk Kalau ini kan bisa ya, kalau kesini kan. ini kan ngajian. Cuma kalau makan telo kali ya. Nah, nggak tahu itu. Ilham itu tidak boleh ya, Pak. Masuk apa enggak itu? Apa ya? Nggak boleh makan Pak. tela sama ngombe kopi. Nggih. Kalau kayak Pak Ustadz Ilham itu tidak boleh ya. Heeh. Dia karena Udah bagi pulang. putranya turun. Oh, Dari haji. Enggak kaitannya dengan Iya, sholat. kan Hajat Dengan yang sholat barusan. hajat diperbolehkan itu kayak teng jeding, batal wudu. saya legenda gitu. Bukan, itu kan juga emergensi juga. Iya, tapi kan sudah dijelaskan. Ya. Lapar emergensi. Amian lapar boleh, kan lapar. Kan emergensi lapar, beli boleh. Nah, boleh. Penjelasan emergensi itu apa? Ada yang nggak ngerti soalnya. Sampai yang ngomong emergensi itu dijelaskan apa artinya. Orengan. Ini ada yang nggak tahu kan gitu. Benih ame gue lebih tak tahu dah. Makanya saya menjawab. Ya bolan bahasa Indonesia campur Inggris. Gue Inggris. Inggris Timur. Emergensi itu Inggris katanya. Padahal orang gampang. Lama. Ini forum umum bahasa Indonesia. batasannya dosa-dosa Oh kecil iya tadi Pak, ya. maaf Pak. Bukan dosa besar itu ya. Apa? Yang terhapus itu Dosa kecil yang baik. dosa kecil. Dosa kecil. Karena setahu saya dosa-dosa besar itu hanya Dengan taubat. dengan taubat dan juga setahu saya dengan hukuman gitu. Dengan penyesalan,
ada hukumannya sebenarnya. Kayak misalnya membunuh, menganiaya itu kalau hanya tobat belum cukup untuk mengampuni. Kalau bisa kalau berzina itu nggak bisa di Kok nuding ke saya sampai tuh? di 17 tadi loh. Bukan di 17 tadi. Di 17 tadi itu maksudnya dosa kecil, jadi tidak Nggih. Betul. perlu dijelaskan. Dosa-dosa kecil. Korupsi gitu kan nggak bisa hanya dengan itu. Tapi harus dengan hukum. Termasuk dosa besar ya korupsi ya. Ya kalau jumlahnya Hak Adam. Tolong. Itu masuk hak Adam. Loh, kan sampai Dosa terhadap hak Adam. Jadi harus Mencuri. sesama, harus ada ini. Salah satu dosa besar niku nek Gusti Allah ninggalno salat. Paling besar. Dosa besar. Yang banyak dengan manusia. Hakul adami. Betul. tadi duha termasuk ini. Duha termasuk. Duha bisa menggugurkan dosa kecil. Duha itu. Kitab Hayatul Zat. Jadai Pak Yai. Sehingga ada istilah tersis. Banyak. Mungkin itu. Pertanyaan di luar konteks ini terkait barang temuan itu boleh diambil, itu ada masanya enggak? Saya lupa besarannya, tapi masanya itu 1 tahun. Oh iya benar. Ya tadi ada khilaf 1 tahun ya, baru Setahun. boleh Itu pun juga harus diumumkan. diumumkan. Nek temondok itu tempeli kertas. Oh gitu. Radio itu sing sering nek barangnya hilang, nek menemukan angel nyarno. Telah ditemukan. Loh iya ini menemukan ini. Nek barang kan angel jarang umumno. Diumumno nek anak hilang. Lah temukan seorang anak. Tapi nek dompet menemukan Dompetnya diumumkan isinya, tapi kalau uangnya hilang biasanya. Iya, uangnya hilang itu. Di WA ada. Iya, dosa Berapa? Ditemukan dompet dihapus nama KTP-nya. Oh, oke. Bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi nomor ini. Nah, itu sering kita menemukan itu bukan kehilangan. Tapi besarnya enggak. Nanti ada yang kehilangan. Ada yang menemukan. Kalau ada orang Oke. tanyakan Silakan menghubungi. kehilangan berapa rupiah. Kalau salah berarti bukan. Saya orang sekolah Yang kehilangan ini. yang kan harus Itu namanya kode OTP. Kalau masukkan pastikan ya ini ada OTP. Itu misalkan sudah 1 tahun, uang misalkan uang atau barang berharga itu bebas mau di Makanya kebolehannya itu kan setahun. Perlakuannya, maksudnya perlakuannya diperuntukkan untuk apa gitu Mas? Kita serah. sudah bebas berarti milik kita sudah. Kalau sudah setahun itu. Sudah tahu ada yang nyari ketemu ya kembalikan teman. Itu ya, namanya udah ada link itu. Enggak, maksudnya setelah setahun ternyata ada yang nyari katanya. Oh, gitu. Pak Arno Sudah dieksekusi. sudah baru- dimakan gitu loh. Ya, Itu utang. itu gimana, Pak? Ya dijaluk halal ae. Wis setahun. Ya, sampai ini sudah kadaluarsa expired gitu ya. karena sudah Iya, sudah ngikuti aturan. Kalau di kepolisian kan diumumkan ya. Selasa. Barang siapa yang kehilangan, nah itu temuan sepeda motor apa itu diumumkan. Silahkan menghubungi mendatangi ke kepolisian. Nah, itu. Karena telah ditemukan. Nemu bojone ngomong yang sekarang dihukum. Alhamdulillah 25 menit berlalu. Kajian Selasa habis subuh tanggal 6 Mei 2025.
besok lagi.